bahkan. Ya, terima kasih Pak Del. Malam ini saya menggantikan saudara Zulkifli yang lagi sakit ya. Jadi ini sesungguhnya materi di tanggal 15 ya, Pak Del ya. Tetapi tanpa mengurangi tujuan dari materi ini, malam ini saya mengangkat tema atau judul yaitu perpajakan rekanan atau penyedia apabila tidak memiliki MPWP. Jadi ini materinya ya berkaitan dengan perpajakan ya, yaitu bagaimana sih potong pungut ya dan setor pajak apabila rekanan kita tidak memiliki MPWP, misalnya toko-toko kecil, toko-toko yang sederhana, UMKM yang baru berdiri, baru memulai usaha, belum memiliki MPWP. Sementara pajak itu adalah kewajiban ya, warga negara Indonesia terhadap negara untuk membayarkan pajaknya. Di satu sisi adalah bendahara pengeluaran atau bendahara pemungut atau instansi yang ditunjuk untuk melakukan potong pungut dan setor pajak masih menggunakan MPWP instansi sendiri. MPWP instansi sendiri atau MPWP bendahara. Nah ini berangkat dari tahun yang lalu saya memeriksa dana BOS, ya, dana BOS sekolah SD SMP, masih banyak bendahara ya, pengeluaran atau pimpinannya yang melakukan potong pungut dan setor menggunakan MPWP instansi. Nah, sementara hal itu akan menjadi ya, terutang oleh instansi tersebut apabila lalai ataupun sengaja tidak menyetorkan pajak. Nah, materi malam ini sangat penting untuk kita berbagi bagaimana bendahara pengeluaran atau pimpinannya untuk mengawal perpajakan ini tetap dibayarkan tepat waktu sesuai dengan jumlahnya. Jadi agenda pembahasan ini latar belakang ya, dasar hukumnya apa. Yang ketiga adalah MPWP instansi atau subunit ya. Yang ketiga adalah bagaimana praktik setor pajak bendahara pemerintah, studi kasus ya, praktik setor pajak non MPWP bendahara. Jadi ini juga yang perlu menjadi catatan penting buat bendahara ya, yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan dan pungut sendiri. Dan kesimpulan terakhir. Jadi latar belakang sebenarnya pemerintah ya sudah menerbitkan kebijakan terhadap MPWP tunggal. MPWP tunggal. Jadi di kementerian, lembaga, ya, pemerintah daerah, instansi, desa sudah memiliki MPWP sendiri-sendiri gitu. Jadi selama ini MPWP yang ada di lingkup pemerintah, ada MPWP instansi, bahkan ada MPWP juga bendahara. Nah ini sudah menjadi
ketentuan ya. Ini bisa dilihat di peraturan Dirjen Pajak nomor 2 2021 tentang tata cara dan penggunaan identitas subunit organisasi pemerintah serta kewajiban pelaporan pajak instansi pemerintah. Jadi itu regulasinya. Yang kedua, di peraturan Dirjen Pajak juga nomor 22 tahun 2021 tentang bentuk, isi dan tata cara pengisian surat setor pajak SSP. Yang ketiga adalah peraturan Dirjen Pajak nomor 44 tahun 2015 tentang surat setor pajak. Jadi ini ketentuan yang berlaku ya. Ini ketentuan yang berlaku. Nah, NPWP ini sebenarnya terbagi ya di pemerintah pusat, kementerian lembaga, daerah, dan desa. Jadi NPWP ini bisa digunakan oleh NPWP tunggal ini bisa digunakan oleh pengguna anggaran, ya pejabat pendatangan SPM ya, surat perintah membayar, benar pengeluaran, benar penerimaan, dan kepala urusan pemerintah. Mereka memiliki hak pemotongan dan pemungutan, termasuk juga penyetoran. Jadi NPWP tidak terdapat NPWP cabang, ya NPWP cabang. Jadi itu ketentuan yang berlaku ya. Nah, NPWP instansi pemerintah ini ya bendahara yang menggunakan NPWP ya sejak masa pajak Juli ya, 2020 ke atas ya. Jadi hak kewajiban perpajakan yang belum dilakukan atau diselesaikan dijalankan menggunakan NPWP pemerintah. Jadi bendahara yang masih menggunakan NPWP bendahara sampai pajak 2021 atau sebelumnya hak atau pemohon kewajiban pajak belum dilaksanakan atau diselesaikan dijalankan tetap NPWP bendahara. Artinya apa? Ya di Agustus 2021 ya masih memiliki NPWP bendahara. Nah, ketiga pelaksanaan hak dan kewajiban itu sejak September ya menggunakan NPWP instansi pemerintah. Nah, bagaimana kalau ada subunit organisasi? Nah, instansi pemerintah yang telah diberikan NPWP melalui pendaftaran ya, secara jabatan wajib melaksanakan hak dan kewajibannya. Instansi pemerintah yang memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan daerah atas beban belanja diberikan kepada unit pelaksana. Jadi ada juga NPWP yang memang diberikan oleh subunit ya, subunit. Nah, selanjutnya tanggung jawab pelaksanaan dan hak kewajiban perpajakan dilakukan oleh subunit, tetap berada yang dilakukan oleh subunit ini di unit-unit itu, di unit-unit seperti Satker ya, Satker tetap berada pada instansi pemerintah itu sendiri. Jadi itu tentang perpajakan. Nah, bagaimana sih setor pajak penyedia yang tidak memiliki NPWP? Bagaimana? Ya, penyedia itu baru, yang kedua juga belum mengurus, ya mungkin di kota-kota besar ya oke. Sudah ada penyedia warung-warung kecil ya, yang UMKM yang sudah memiliki NPWP. Sekalipun mereka bukan PKP, pengusaha kena pajak. Praktiknya bendahara ya menggunakan NPWP instansi atau NPWP bendahara untuk menyetorkan pajak. Nah, ini perlu diluruskan ya, nanti perlu diluruskan sehingga ke depan tidak ada lagi bendahara menggunakan NPWP instansi sendiri. Artinya apa? Kalau ada kelalaian kesengajaan bendahara, ya kelalaian kesengajaan bendahara, ya tidak menyetorkan pajak, itu kan menjadi pajak terutang pemerintah. Untuk itu sebenarnya perlu ada ketentuan untuk menyetor pajak tanpa pemerintah itu telah ada berlaku sejak lama. Namun penerapan ini masih saja berjalan di tingkat pemerintah daerah. Studi kasus tentang transaksi belanja.
Ya tunggu ya, ada bisik-bisik. Oke, saya pindah lokasi dulu ya. Lokasi Zoom. Oke. Oke. Ya, 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 saya mulai lagi ada di sini. Jadi studi kasus begini, transaksi belanja ya. Pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Inspektorat Kota Kendari membeli ya secara tunai PC, printer dan kertas dengan total belanja sebesar Rp7.500.000. Dia membelanja dari toko komputer ya, misal CP Konsultan Indonesia, Jalan Brigjen Yunus dan selanjutnya. Toko komputer itu dimiliki Pak Kurniawan. Ya. Toko ATK CP Konsultan Indonesia baru saja atau sudah lama namun belum terdaftar sebagai PKP. Juga belum, bukan juta ya, juga belum memiliki MPWP. Misalnya faktor penjualan ya, diurai 1 unit, harga, dan seterusnya. PC, komputer, dan kertas adalah ya barang kena pajak PPh, misalnya PPh pasal 22 ya. Kalau memiliki MPWP ya tentu 1,5%. Jika tidak memiliki MPWP maka penaltinya adalah 100%, yaitu 3% kali 7.500.000. Maka store pajaknya adalah pasal 22 adalah kenapa tidak PPN ya? Karena dia bukan PKP ya. Itu kata kunci. Pasal 225 Rp225.000. Nah, oke. Tadi tidak memiliki MPP. Iya. Kalau yang memiliki ya 225 ya, yang tidak memiliki ya, yang tidak memiliki MPP ketentuan 225 ya. Jadi pungut setor pasal PPh pasal 22 sebesar 225.000. Pertanyaannya, siapa dan bagaimana cara menyetor pajak? Ya. Benarkah? Ya, benarkah ya? Benarkah MPP bendahara atau instansi dapat digunakan pungut dan setor pajak PPh pasal 22 sebesar Rp225.000. Jawabannya ya Inspektorat Kota Kendari yang memungut dan yang menyetorkan ya, mengut dan yang menyetorkan. Ya, jadi untuk itu ketika kita yang memungut yang menyetorkan, kita tidak perlu lagi menggunakan MPWP kita sendiri ya.
Cukup kita meminta identitas dalam bentuk KTP ya. Identitas dalam bentuk KTP kepada penyedia yang tidak memiliki rekanan ya, kepada penyedia toko ya, kepada penyedia toko yang tidak memiliki MPWP. Ketika kita sudah memperoleh identitas ya, identitas sah dari toko atau penyedia, maka selaku pemungut pajak dan yang menyetorkan SPP tersebut ya, melakukan pengisian SSP. Ini dilihat di petunjuk di lampiran A Permen Dirjen Pajak ya 22 tahun 2001. Ataupun juga bisa di aplikasi e-billing ya, e-billing Direktorat ya Jenderal Pajak. Jadi ada dalam bentuk kertas, ada dalam bentuk aplikasi. Jadi kita tidak menggunakan MPWP pemerintah atau instansi sendiri gitu. Kita tetap saja mengisi SSP tanpa menggunakan MPWP pemerintah. Cukup berbekal identitas penyedia atau rekanan yang tidak memiliki MPWP, maka ya kita bisa melakukan setor pajak ataupun surat setoran pajak sendiri. Nah, sekarang bagaimana tata cara pengisian. Nah, tata cara pengisian sesuai petunjuk garis panah ini ya, bagi wajib pajak yang belum memiliki MPWP ya. Jadi XS-nya ini ya diisi gitu. Diisi sesuai apa? Ya, sesuai kode KPP setempat. Ya. Atau pajak pratama setempat gitu. Jadi misalnya di Kota Kendari. Di Kota Kendari kode KPP-nya itu 811. Jadi isi saja di sini. Yang kedua sesuai alamat KTP. Nah, ini tata cara pengisian ya, tata cara pengisian MPWP ya. Yang saya sebutkan tadi penjelasan MPWP 811. Ya, kita isi juga SSP, nama ya, alamat, kode akun pajak. Nah, kode akun pajak ini untuk pasal 22 ya, bisa kita searching di Google. Kode akun pajak untuk pasal 22 ini adalah 41122. Nah, kode setoran ya, kode jenis setoran ya 920. Pasal 22 dipungut bendahara APBD. Masa pajak, tahun pajak. Nah, 225 ini ribu adalah yang tidak memiliki MPWP. Ya pasti tidak memiliki MPWP. Kota Kendari dan selanjutnya penyetor misalnya Aziza. Nah, kesimpulannya adalah ya, kesimpulannya tidak menggunakan MPWP bendahara pemerintah. Taati dan pedomani Permen Dirjen 22 tahun 2021. Temukan kode KPP ya, KPP tempat transaksi. Meminta KTP penyedia ya, rekanan atau identitas lain. Ikuti petunjuk. Nah, saya kasih contoh ya. Nah, di sini kita bisa isi nih. Kita bisa isi kan ada 5 lembar ya. Ada 5 lembar SSP ya. Kita bisa isi di mana KKP pertama tempat transaksi ya. Saya ambil contoh di Kota Kendari ya. 11. Nama Kurniawan Brigi M. Yunus. Ya, ini kode akun pajak ini. Ya, diisi kode setoran ya, sebagaimana penjelasan tadi ya. Untuk uraian pembayaran ya, uraian pembayaran pemungutan PPh pasal 22, pembelian dan lain-lainnya. Jadi kode akun pajak diisi termasuk kode setoran jenis setoran. Nah, pembayaran kapan ya? Pembayaran tahun di Februari ya, 2022. Jumlah dibayar berapa? 225.000. Dan yang paling penting ya, yang paling penting adalah ya tempatnya, tanggal,
tanda tangan yang menyetorkan. Seperti Aziza misalnya. Dan jangan lupa diadakan di stempel ya, stempel instansi. Jadi ini tidak menggunakan ya, seperti penjelasan saya, tidak menggunakan MPP pemerintah. Ini clear. Ya, ini clear bahwa tidak menggunakan MPP pemerintah. Cukup saja kode Pratama ya, KTP Pratama, tempat transaksi ya, pengadministrasian objek pajak. Jadi hal ini yang menjadi pedoman dan panduan kepada bendahara pengeluaran, termasuk juga auditor, untuk memastikan bahwa, termasuk APIP ya, untuk memastikan bahwa pembayaran pajak yang penyedia atau rekanan yang tidak memiliki MPP menggunakan ya, identitas ya penyedia atau rekanan tersebut. Apabila menggunakan MPP pemerintah dan terdapat ya kekurangan setor pajak, ya kelalaian tidak membayar pajak atau keterlambatan, maka itu akan menyebabkan pemerintah ya, instansi tersebut menjadi pajak terutang. Pajak terutang berakibat ada penagihan oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri, akan bisa dikenakan penalti dan lain-lain. Sehingga ya APIP perlu mengawal ketika ingin memeriksa pekerja perpajakan dari dinas atau instansi, memastikan bahwa dia belanjanya MPP penyedia atau rekanan yang memiliki MPP atau tidak. Kalau tidak memiliki MPP, maka model inilah atau pedoman inilah yang menjadi petunjuk. Kalau memiliki MPP, ya tetap melalui SSP, tapi mengisi MPP penyedia tersebut. Ya. Itu ketentuan yang berlaku dan menjadi pedoman untuk para bendahara, pimpinan bendahara, termasuk juga APIP ya, ataupun pengawas sendiri, sehingga memastikan bahwa MPP tidak ada ruang sedikit pun yang tidak ada ruang atau jenis belanja sedikit pun di Indonesia ini yang tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Itu. Jadi itu sebagai pedoman kita. Mari kita diskusi, menukar pengalaman terhadap bagaimana pajak ini tidak memiliki MPP itu sendiri. Untuk itu saya serahkan kepada Fadel. Silakan. Ya, baik. Itulah tadi pemaparan materi dari Pak Kurniawan Ilyas tentang perpajakan rekanan tidak punya NPWP. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa melalui form chat yang ada di Zoom atau tidak langsung menggunakan fitur raise hand agar dapat berdiskusi dengan pemateri. Dipersilakan Bapak Ibu. Silakan, mungkin sudah terang sekali ya. Assalamualaikum Pak. Ya. Oh ya, silakan Bu Fatma Aisyah dari Kota Kendari. Silakan Bu. Ya, ini Pak, kebetulan saya bendahara. Terus bagaimana dengan proses yang sekarang, karena rata-rata untuk pengguna tidak lagi menggunakan SSP tapi sudah menggunakan e-billing. Sementara kalau untuk e-billing itu yang diminta adalah NPWP. Kalau untuk masuk ke aplikasi e-billing. Ya, terima kasih. Kalau untuk masuk di aplikasi ya tentu pakai MPWP. Tapi kalau untuk mengisinya melalui petunjuk demikian ya. Jadi itu ketentuannya. Kalau untuk memasuk aplikasi ya benar lakukan memiliki MPWP ya, MPWP instansi sendiri ya. Tapi kalau untuk membayarkan pajaknya ya, apalagi penyedianya itu tidak memiliki MPWP, ya tentu
ya tentu kita lakukan model yang disebutkan tadi, ya, mengisi SSP dengan kode KPP Pratama setempat, ya, karena instansi sendiri yang digunakan itu sangat keliru, ya, karena akan menjadi utang atau beban instansi terkait, ya, atau benar. Jadi itu yang bisa jadi masalah, ya, apabila ada kelalaian, kurang store, ya, kurang hitung, akan menyebabkan tertagihnya, ya, instansi pemerintah. Demikian. Jadi Pak, kalau misalnya biasanya kami, misalnya sekolah ya Pak ya, misalnya penyedia barangnya untuk masalah konsumsi pajak yang kemudian rekanan ini tidak memiliki NPWP, berarti saya menggunakan SSP saja ya Pak ya untuk proses pembayarannya. Ya, SSP saja. SSP saja. Jadi perlu diingat, ya, makan minum itu pajak daerah. Kalau untuk makan minum, ya, makan minum, catering itu pajak daerah. Ya. Demikian. Ya, siap. Terima kasih Pak atas infonya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Fatma Aisyah atas pertanyaannya. Dan untuk Bapak Ibu yang lain, jika masih ada yang kurang jelas tentang materi rekanan perpajakan ini, dipersilakan bertanya. Bisa langsung raise hand juga untuk dapat berkomunikasi langsung dengan pemateri. Dipersilakan Bapak Ibu. Kurang jelas mungkin dari pemaparan pemateri tadi tentang perpajakan rekanan tidak punya NPWP. Dipersilakan Bapak Ibu. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bagaimana Pak Kurniawan? Kita sudahi atau masih menunggu? Masih termute Pak. Ya, kita mungkin kesimpulan saja, Oh, kita iya. masuk di kesimpulan, ya. Oh, iya. Oh, baik. Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan, dan untuk sebelum kita menutup, mungkin dipersilakan closing statement dari Pak Kurniawan tentang materi kita pada malam hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih, ya. Materi malam ini adalah perpajakan, ya, rekanan PAPA NPWP ini sangat penting, ya, karena memang dalam bayangan kita bahwa semua penyedia atau rekanan ataupun, ya, pengusaha kecil UMKM memiliki NPWP. Nah, sejak aturan Dirjen Dukcapil, ya, Dukcapil pendudukan, ya, dan kerjasama dengan Dirjen Pajak bahwa KTP akan menjadi nomor pajak, nomor wajib pajak, ya. Itu yang pertama. Namun penerapannya belum secara paripurna, ya, penerapan pajak untuk
KTP ya, NIK ini yang ada di KTP sebagai nomor wajib pajak ya. Yang ketiga adalah ya, tidak ada di muka bumi ini tanpa dipungut pajak ya, tetap ada dipungut pajak ya, kecuali hal-hal yang dikecualikan ke dalam undang-undang. Yang keempat adalah apabila ya, saya sampaikan ulang bahwa apabila rekanan tidak memiliki MPP ya, tidak memiliki MPP, rekanan itu mungkin toko sederhana, UMKM, maka surat setoran pajak yang digunakan ya berdasarkan ketentuan peraturan pajak tahun 2021, maka pengisian kolom MPWP, pengisian kolom MPP itu cuma mengisi 3 angka saja di belakang ya KPP pratamanya, di mana transaksi itu terjadi gitu. Tidak perlu lagi mengisi MPWP bendahara atau instansi. Karena apa? Akan berdampak pada pajak terutang terhadap instansi. Karena dampaknya adalah misalnya kekurangan bayar gitu. Kekurangan bayar. Jadi itu yang menjadi dampak terhadap kalau kita masih menggunakan MPWP ya, MPWP instansi pemerintah. Tapi kalau kita menggunakan MPWP ya, berdasarkan identitas ya, misalnya identitas penyedia atau rekanan, ya, maka tidak ada lagi namanya terutang ya, tidak ada lagi terutang yang dilakukan oleh kepada instansi yang melakukan transaksi pembayaran terhadap rekanan yang ada pada ketika kita melakukan belanja. Demikian ya, itu ya. Mungkin ada pertanyaan dari Pak siapa ini ya? Oh iya. Ada pertanyaan dari Pak Juliansyah. Apakah ada saksi telat potong dan setor pajak bagi wajib pajak, Pak? Ya, sebenarnya sanksinya itu kan yang paling dekat ya, sanksinya itu pelaporan SPT tahunan PPh pasal ya, PPh orang pribadi itu kan memiliki batas waktu ya 3 bulan ya. Setelah 3 bulan batas akhir ya pajak ya berarti 31 Maret ya. Itu sedangkan SPT tahun pajak PPh ya badan yang memiliki batas waktu paling lambat ya setelah 4 bulan batas terakhir tahun pajak, berarti sekitar tanggal 30 April ya, 30 April itu sendiri. Nah, kalau untuk denda ya, denda telat lapor SPT itu untuk wajib pajak orang pribadi ya sebesar 100.000 ya per SPT ya masa pajak. Kalau yang telat lapor SPT wajib pajak badan, maka dia didenda ya 1 juta ya SPT tahunan pajak. Kalau sanksi untuk SPT pajak pertambahan nilai ya bagi ya sebesar 500.000 per SPT pajak dan 100.000 per SPT masa pajak untuk SPT dengan masa lainnya. Nah, yang selanjutnya apabila juga telat bayar pajak ya, denda per bulannya itu ya 2% ya dari biaya pajak sebelum dibayarkan. Jadi denda telat pajak itu memiliki waktu yang dihitung sejak jatuh tempo hingga ya misalnya hingga tanggal pembayaran pajak. Jadi itu denda yang terhadap wajib pajak itu sendiri. Demikian ya.
Ya, itulah tadi jawaban dari Pak Kurniawan. Mungkin ada tanggapan dari Pak Juliansa? Ya, terima kasih Pak penjelasannya sudah jelas untuk penjelasannya. Terima kasih Pak Kurniawan. Ya, Eh, Pak Julian. Dari Ya. mana Pak Julian nih? Dari Kabupaten Surian Pak, di Kalimantan Di Tengah. mana itu, Mas? Kalimantan Tengah Pak. Oh, oke, siap-siap. Inspektorat ya? Ya, Inspektorat Pak. Oke, terima kasih Pak Julian. Mantap. Jadi Iya Pak. nanti audit pajaknya, Baik, Pak. pajak dana bos ya. Ya, terima kasih. Ya, itulah tadi jawaban dan juga closing statement dari Pak Kurniawan Ilyas selaku pemateri kita pada malam hari ini tentang perpajakan rekanan tidak punya NPWP. Demikian materi kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah join pada Zoom meeting kita di per 18. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Zoom meeting selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.